Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semuanya, khususnya kelas 11, baik akuntansi, farmasi, dan juga TKJ. Nah, setelah kalian melaksanakan daripada kegiatan PTS, yaitu Bapak akan melanjutkan materi PKN sebelumnya, yaitu dengan pokok pembahasan, itu lanjutan dari bab kedua, yakni sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi menurut Alamudi, demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Sehingga demokrasi disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Nilai terpenting lain dari demokrasi adalah persamaan. Dengan demikian, soko guru utama demokrasi adalah persamaan dan kebebasan. Soko guru demokrasi menurut Alamudi yaitu sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, itulah mengenai tentang soko guru, yaitu menurut Alamudi, yakni mengenai tentang demokrasi, yaitu dari A hingga sampai K. Lalu pada abad ke-19 dijadikan sebagai masa lahirnya demokrasi konstitusional, karena pada saat itu muncul beberapa tokoh yang menyatakan mengenai tentang demokrasi. Di antaranya adalah menurut Immanuel Kant, Julius Staff, serta A. V. Dicey, yaitu dari Anglo-Saxon. Nah, itu adalah yang menyatakan, yaitu pendapat mengenai tentang demokrasi yang diawali tentang sejarah demokrasi di sini, yaitu pada abad ke-19. Nah, menurut Immanuel Kant dan Staff, ada 4 unsur yang menyatakan mengenai tentang demokrasi. Di antaranya adalah hak-hak manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-haknya. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Dan yang keempat,
yakni peradilan administrasi dalam perselisihan. Itu adalah menurut Immanuel Kant. Nah, jadi kalau menurut Alamudi tadi sangat banyak sekali, tetapi kalau menurut Immanuel Kant itu ada 4. Lalu di sini menurut Avi Dissay yaitu juga ada malah ini ada 7 ya, yakni diantaranya adalah mengenai tentang sublimasi aturan hukum. Lalu yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum. Ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Lalu itu adalah menurut A.V. Dissay. Lalu menurut Robert Adal yaitu ada 7 ya, 7 ciri pokok dalam berprinsip demokrasi. Di antaranya adalah pejabat yang dipilih, pemilihan yang bebas dan fair, hak pilih yang mencakup semua, hak untuk menjadi calon suatu jabatan, kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tertulis. Yang keenam yaitu informasi alternatif. Sedangkan yang terakhir itu adalah kebebasan membentuk asosiasi. Itu adalah pendapat mengenai tentang prinsip-prinsip demokrasi menurut Robert Adal. Lalu menurut Avan Gafar yaitu nilai-nilai daripada demokrasi itu terdiri atas 5 ciri pokok, yakni 1. Akuntabilitas. 2. Rotasi kekuasaan. 3. Rekrutmen politik yang terbuka. Sedangkan yang keempat, pemilihan umum atau pemilu. Serta yang terakhir yaitu menikmati hak-hak dasar. Itu adalah mengenai tentang prinsip-prinsip demokrasi menurut tokoh yang bernama Avan Gafar. Nah, di sini yaitu sejalan dengan adanya perubahan konsep dan penyelenggaraan dalam demokrasi konstitusional dari klasik kepada rule of law ya, yang lebih dinamis, mengidentifikasikan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law yang maksudnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Lalu yang ketiga, pemilihan yang bebas. Sedangkan yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Sedangkan yang kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Dan yang keenam, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Itu adalah mengenai tentang perkembangan ya demokrasi dari klasik hingga sampai ya boleh dikatakan penyesuaian ya daripada perkembangan zaman mengenai tentang adanya prinsip-prinsip demokrasi. Lalu dalam sudut pandang lain ya, di sini adalah ada yang tokoh yang bernama Ashikuri Ibnu Kamin ya, itu mengungkapkan bahwa suatu budaya demokrasi yaitu mengandung beberapa prinsip pokok, di antaranya yaitu kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kebebasan antar warga, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat. Yang ketujuh, rasa saling percaya. Sedangkan yang kedelapan yaitu adalah kerjasama. Itu adalah menurut tokoh yaitu yang bernama Ashikuri Ibnu Kamin. Nah, itu adalah mengenai tentang budaya demokrasi, yaitu ada 8 ya, 5, 6, 7, 8, yaitu ada 8 prinsip
daripada budaya demokrasi tersebut. Nah, mengenai daripada prinsip-prinsip demokrasi yang Bapak uraikan tadi, ya, sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Tanpa adanya prinsip-prinsip tersebut, ya, pemerintah yaitu tidak akan demokratis dalam menegakkan suatu prinsip demokrasi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, yaitu kalian bisa membuka di buku paket kalian, yaitu pada halaman 26, ya, pada buku paket kalian yang mungkin penerbitnya adalah dari HUB, ya, yang sudah kalian ambil yaitu di sekolah beberapa bulan yang lalu, ya, itu yaitu mengenai tentang panduan daripada materi pembelajaran, yaitu kalian bisa menyimak pada halaman 26, 28 dan 29, yaitu pada buku paket yang sudah dibagikan. Nah, mungkin melalui tayangan video pembelajaran jarak jauh kali ini Bapak cukupkan sekian, ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu mengenai tentang pembahasan yaitu demokrasi di Indonesia dalam arti penerapan demokrasi Pancasila. Ya, akhir kata, jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam sehat selalu. Terima kasih.